Hai semuanya, selamat datang di Belajar Bahasa Inggris Online bersama saya, S.A. Saraswati. Hari ini kita akan belajar perbedaan interested, interesting, bored, dan juga boring. Nah, jadi kita akan mempelajari kata sifat atau adjectives yang berakhiran dengan ed dan ing. Oke, kita mulai langsung ya. Nah, kita ada contoh kalimat nih. I am interested versus I am interesting. Ini kedua kalimatnya yang mana yang benar? I am interested atau I am interesting? Jadi sebenarnya secara gramatika kedua kalimat ini benar ya, jadi nggak ada yang salah. Hanya saja mereka ini punya arti yang berbeda. Jadi serupa tapi sebenarnya berbeda. Lalu coba kita artikan satu persatu. Jadi I am interested. I am interested itu artinya saya tertarik. Sementara I am interesting berarti saya menarik. Nah, kenapa nih bisa seperti itu? Jadi sebenarnya dalam bahasa Inggris itu ada yang disebut dengan kata sifat atau adjectives yang diakhiri dengan akhiran ed dan juga ing. Ed atau ing ya. Jadi interested sama interesting ini merupakan kata sifat. Begitu. Lalu ada contoh lain lagi. Ada I am bored. I am bored itu saya bosan atau saya sedang bosan gitu artinya. Lalu I am boring itu artinya saya membosankan. Oke, jadi hati-hati nih. Jadi kalau teman-teman salah memilih kata sifat, nanti artinya bisa beda. Maunya bilang saya bosan, tapi jadinya artinya saya membosankan. Seperti itu ya. Lalu ada yang contoh yang lainnya, yaitu she is disappointed. Lalu ada she is disappointing. Jadi she is disappointed itu artinya dia kecewa. Lalu she is disappointing itu artinya dia mengecewakan. Jadi seperti itu. Lalu ada contoh lainnya nih. Lalu ada they are tired. They are tired itu artinya mereka lelah. Sementara they are tiring itu artinya mereka melelahkan. Nah, dari contoh-contoh ini kira-kira udah dapat nggak bayangan sedikit seperti apa gitu perbedaannya? Jadi kita coba, sekarang kita akan bahas lebih lanjut lagi penggunaannya seperti apa. Oke, yang pertama itu adjectives ed yang diakhiri dengan ed itu ya. Jadi adjektif ini, kata sifat ini itu digunakan untuk menggambarkan perasaan seseorang. Jadi I am bored. Si I ini merasa bored. Saya ini merasa bosan. She is disappointed. Dia merasa kecewa. Dia kecewa. Kalau dibuat kalimatnya seperti ini yang lengkap di bawah, I'm bored, I don't like the movie. Saya bosan, saya nggak suka filmnya. Jadi saya ini merasa bosan, perasaan saya itu bosan karena saya nggak suka filmnya. Terus she is disappointed with her boss. Jadi dia perempuan ini kecewa, merasa kecewa terhadap bosnya. Jadi ini menggambarkan perasaan seseorang ya. Seperti itu. Lalu yang kedua, adjektif ing, kata sifat yang diakhiri dengan ing, digunakan untuk menggambarkan sesuatu. Bisa jadi benda, situasi, atau orang yang menyebabkan perasaan tertentu pada orang lain. Jadi misalnya nih, this movie is boring. Let's watch something else. Jadi film ini membosankan. Ayo kita nonton yang lain. Jadi ini menggambarkan benda. Ya. Bendanya adalah the movie, this movie. Film ini nih membosankan. Jadi ini menggambarkan filmnya ya.
Membosankan, jadinya si pembicara mengajak untuk menonton sesuatu yang lainnya. Jadi karena perasaannya atau perasaan dari pembicara itu merasa bahwa filmnya itu membosankan, jadinya disarankan untuk menonton sesuatu yang lain. Lalu, the book is disappointing. I regret buying it. Jadi bukunya mengecewakan. Saya menyesal membelinya. Jadi karena bukunya mengecewakan, jadi si pembicara, si saya di sini merasa menyesal membeli buku tersebut. Jadi gitu ya. Sekali lagi, kalau adjektif ed itu digunakan untuk menggambarkan perasaan seseorang, sementara adjektif ing yang diakhiri dengan ing digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang menyebabkan perasaan tertentu terhadap orang lain, gitu. Nah, untuk lebih bisa memahami, kita coba lihat contoh-contoh kalimat lainnya. Misalnya, ini saya sudah tebalkan dua kata sifat yang berasal dari kata yang sama. Ada bored sama boring. She felt bored during the lecture. Dia merasa bosan selama perkuliahannya. The lecture was really boring. Perkuliahan itu sangat-sangat membosankan. Jadi di sini dia ini merasa bosan. Terus the lecture-nya itu, perkuliahannya itu membosankan. Jadi yang digambarkan di kalimat pertama ini adalah perasaannya dia, perempuan tersebut. Sementara di kalimat kedua yang digambarkan itu adalah lecture atau perkuliahannya. Lalu ada I am excited about the trip next week. Saya merasa bersemangat untuk perjalanan minggu depan. Jadi saya merasa bersemangat untuk perjalanan minggu depan. Lalu the trip sounds exciting. The trip sounds exciting. Perjalanannya terdengar menyenangkan gitu. Jadi I'm excited, saya bersemangat, saya merasa gembira tentang perjalanan minggu depan. The trip sounds exciting. Perjalanannya terdengar menyenangkan atau bikin semangat atau menggembirakan gitu ya. Jadi saya di sini merasa excited terhadap tripnya. Terus the trip. Jadi di sini the tripnya itu kedengaran menyenangkan gitu ya, membuat semangat, membuat semangat gitu. Oke, lalu yang terakhir ada contoh, he was tired after the long walk. Dia lelah setelah berjalan jauh atau berjalan dengan panjang gitu ya. Jadi he was tired. Jadi dia merasa kelelahan. Walking for hours is really tiring. Berjalan selama berjam-jam sangat melelahkan. Gitu. Jadi yang jadi di sini he was tired menggambarkan perasaannya dia, si laki-laki ini yang merasa lelah. Sementara di sini di kalimat kedua menjelaskan bahwa berjalan selama berjam-jam itu melelahkan. Oke, jadi kurang lebih seperti itu perbedaannya kalau ada adjektif yang diakhiri dengan ed dan adjektif yang diakhiri dengan ing. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar dan sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menonton.